Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Xiao Yan seperti bunga layu pada saat ini, seluruh tubuhnya telah mengering dan penuh vitalitas, dan bahkan jejak daging terakhir tetap ada, dan tubuhnya hampir runtuh, dan dagingnya tampak berserakan. Jiwanya yang kuat yang menjaga kesadaran anti-inflamasi, dan jika bukan karena itu, dia tidak akan tahu apa-apa tentang itu. Jiwa yang telah kehilangan tubuh fisiknya adalah jiwa yang mati, tetapi untuk keabadian dewa, selama jiwa itu abadi, tubuh dapat dibentuk kembali. Tetapi jika Anda benar-benar ingin menghapus keabadian dewa, bagaimana Anda bisa melepaskan jiwanya? Sampai batas tertentu, memang mungkin untuk hidup dengan sungai waktu yang panjang, sehingga menjadi abadi dan abadi. Tapi itu masih akan dibunuh, dan jiwa abadi para dewa tidak akan sepenuhnya musnah. Bahkan jika jiwa dihancurkan, selama itu berada di dalam dunia miliknya, aturan akan menjaga jiwa untuk memastikan bahwa ia dapat bereinkarnasi. Apakah Xiao Yan benar-benar ingin mati? Tidak, tentu saja dia tidak mau, jadi dengan melakukan ini, anti-inflamasi adalah untuk memberi contoh, dan bahkan lebih untuk memecahkan permainan. Dia ingin melihat siapa yang merencanakan semua ini, dan jika itu benar-benar Elder Destroyer, apakah tujuannya untuk bunuh diri? Xiao Yan sedang berjudi dengan nyawanya sendiri saat ini untuk menghancurkan si sendirian, tidak ingin mati sendiri sama sekali, atau bahkan membiarkannya mati. Jadi dari siapa suara ini berasal? Kesadaran Xiao Yan dibangunkan olehnya, meskipun matanya sedikit kabur, dia masih melihat sosok di sampingnya, dan sesosok muncul di sampingnya, yang membuat Xiao Yan akrab dengan sosok di malam hari Beijing lagi. Xiao Yan berpikir, tetapi cedera saat ini terlalu serius. Xiao Yan tidak yakin apakah apa yang ada di depannya atau tidak hanya dapat dibedakan dari sosok dan pakaiannya. Sue Qian tidak melihatnya untuk waktu yang lama, dan kemudian suara yang lebih akrab terdengar di telinga anti-inflamasi. Pada saat ini, cederanya tidak memperburuk api yang tidak bisa dipadamkan, dan terus menyerap banyak vitalitas di sekitarnya untuk mengurangi peradangan, tetapi cedera anti-inflamasi terlalu serius, dan butuh waktu untuk pulih. Jelas, Xiao Yan memenangkan taruhan kali ini, dapat dikatakan bahwa Beijing akan berkata, saya sudah lama tidak melihat kalimat ini. Xiao Yan berpikir, mungkinkah sebelumnya, ketika Ye Beijing muncul, Tai pergi bersama Su Anxing bahkan tanpa muncul, dan itu adalah malammu Beijing Sensi dan Taixu. Kamu ingin berpartisipasi dalam Dokter Kekaisaran? Su Qian bertanya dengan suara yang dalam. Dia sepertinya tidak terkejut, dilihat dari nada suaranya. Ini bukan pertama kalinya aku melihat Ye Beijing, aku tidak ingin berpartisipasi dalam alam kuno iblis abadi. Dan sekarang aku akhirnya menghela nafas lega. Aku tidak peduli dengan urusan dunia lain, itu bukan perselisihan duniamu, kamu tahu aku, lagi pula, kita semua memiliki pertukaran yang mendalam, hanya untuk pria ini. Ye Beijing mengangkat bahunya dengan ringan dan cemberut main-main dan berkata sambil tersenyum, dia sepertinya tidak pernah menghindar dari hal-hal itu, dan bahkan menyebutkannya kapan saja. Ini benar-benar tidak memalukan bagi diri saya sendiri, tetapi yang memalukan adalah saya masih ingat doppelganger mana itu. Anda tidak mengenal doppelganger saya pada saat itu, tetapi Anda melahirkan kesadaran anti-inflamasi dan secara bertahap menjadi jelas. Mendengar berita tentang ledakan ini membuatnya merasa luar biasa. Ketika tidak ada suami dan istri. Meskipun ini adalah doppelganger, itu juga merupakan jiwa kesadaran Night Beijing, tidak heran terlalu banyak untuk pindah ke pelayanan, begitu takut pada wanita seperti Night Beijing tampaknya tidak memiliki rasa batas. Dia berkultivasi dengan keinginan, jadi semuanya tidak aneh, tetapi itu terdengar mengejutkan, dan itu dapat dicapai dengan posisi keinginan. Sekarang langkah ini benar-benar sedikit sarana, dan Ye Beijing jelas tidak semua orang bisa melakukannya. Ketika Nan Ludingnya, dia sangat pintar, dan dia memilih orang terkuat, atau dia memiliki suasana seperti anti-inflamasi, dan keberuntungan menjadi lebih kuat, hanya masalah waktu ketika dia berhubungan dengan Xiao Yan. Yu Yan juga berada di Beijing pada malam hari, dan dia jelas terinfeksi oleh pesona kepribadian Xiao Yan, jadi dia masih memiliki perasaan yang berbeda untuknya. Hal-hal lama di Beijing pada malam hari tidak boleh disebutkan lagi, dan dia rendah hati, dan Tai sedikit mengernyit. Dia tidak hanya tidak memiliki perasaan untuk malam Beijing, tetapi yang terungkap dari matanya adalah kebosanan. Kami memiliki perasaan,
Anda sangat acuh tak acuh, tetapi Anda akan dihukum oleh Tuhan. Terlebih lagi, kamu bukan lawanku sekarang. Setelah suara Ye Beijing jatuh, jari telunjuk dan jari tengahnya cocok, dan dia memberi isyarat, menghadap dokter kekaisaran yang rendah hati. Semuanya sunyi, dan yang dia khawatirkan adalah tubuh Su Qiantai yang ekstrim mengalami kemunduran dengan keras. Jelas dia tidak melihat serangan apapun, tetapi dia bahkan menyemprotkan darah dari mulutnya, dan seluruh wajahnya sangat pucat. Mengapa Anda semakin mundur semakin banyak Anda berlatih? Saya ingat jika Anda tidak berada di alam melangkah surga ke-6. Mengapa dia jatuh ke alam ke-5? Melihat dokter kekaisaran yang rendah hati yang dipukul balik oleh pukulannya sendiri, Ye Beijing menunjukkan tatapan bingung, sepertinya dia terlalu lemah dari yang dia bayangkan. Beijing, Anda harus merajalela. Tai yang rendah hati menutupi dadanya, kinya melonjak, dia tidak ingin ada pertempuran yang pecah, meskipun dia memarahi, tetapi dia masih sedikit takut dengan celah kekuatan, sehingga Tai yang rendah hati hanya bisa kuat secara verbal. Apakah saya merajalela? Aku sudah sangat lembut padamu, tetapi kau adalah orang pertama yang berbicara tidak sopan kepadaku, mengabaikan perasaan kita sebelumnya. Suara itu jatuh. Ye Beijing berdenyut dan bel tali merah di pergelangan kaki terdengar lembut. Setelah setiap langkah jatuh, itu langsung muncul 100 zang jauhnya. Dan 3 langkah datang ke dokter kekaisaran yang rendah hati. Malam sebelum Beijing mengangkat tangannya di udara, itu benar-benar mencekik leher dokter kekaisaran yang rendah hati. Yang terakhir sebenarnya tidak dapat bergerak, kekuatan tampaknya berada di antara kekuatan. Seperti parit, Anda tidak melawan. Bahkan malam Beijing terasa sedikit aneh, bahkan jika ada celah kekuatan, tetapi untuk benar-benar berdiri, terlalu mudah untuk menjauh, dan bukan master yang mudah dihadapi. Kamu sudah mengatakan bahwa aku bukan lawanmu, mengapa kamu harus melawan? Kamu tidak akan membunuhku. Tabib kekaisaran Su Xian menatap dingin ke mata Ye Beijing yang terjepit, dia masih memancarkan kesombongan itu. Jangan berpikir saya tidak tahu siapa yang Anda mainkan dengan mata seperti itu. Memakainya bukan dia tidak memiliki temperamen itu. Ye Beijing memandang Yi, dan berkata perlahan, Anda melihat bahwa meskipun dia terluka, tetapi temperamen itu bukan Anda. Ye Beijing menoleh untuk melihat tubuh yang telah dibentuk kembali, dan tubuhnya telanjang dan meradang, dan matanya langsung terkunci di bagian paling tengah wajah sedikit merah. Lihat tidak, ini adalah master naga sejati. Saya bersumpah Anda dapat menirunya. Dia tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah Raja Sensi, tetapi Sensi tahu bahwa dia adalah Raja Sensi. Ini adalah kesenjangan antara Anda dan dia, mengerti? Kata-kata Ye Beijing menusuk hati dokter kekaisaran yang rendah hati seperti ujung jarum. Yang terakhir memiliki wajah dingin dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Apalagi yang ingin Anda lakukan? Su Qiantai berkata dengan tidak sabar. Ye Beijing menoleh, dan matanya yang indah menatapnya, tentu saja, untuk membalaskan dendamnya. Setelah Ye Beijing selesai berbicara, kelima jarinya dipaksa dengan keras, dan dia mencubit dokter kekaisaran roh rendah hati dengan keras, dan terdengar suara klik dari tangkai lehernya. Teguran marah Sue Anxing datang dan memandang dokter kekaisaran Su Qian, yang tidak bisa bergerak. Dia jelas tidak menyangka bahwa seseorang akan benar-benar muncul untuk menyelamatkan Xiao Yan, dan dokter kekaisaran Su Qian, yang jelas hampir bisa membunuhnya. Pencuri tua ini pasti sengaja melakukannya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe, yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.